Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut kembali perbincangan saya ke Pak Khalid. Pak Khalid, kalau tadi menyebutkan soal menampung aspirasi begitu ya, terutama soal nama capres. Sudah ada belum yang disampaikan oleh kader-kader pengennya siapa sih capres 2024 dari kader PKS? Diskusinya lebih luas dari hal itu ya, daripada nama-nama ya. Jadi kemarin itu yang paling menguat terkait diskusi adalah masalah poros ya. Jadi semua sepakat untuk mendorong lebih dari 2 poros, yang pertama. Yang kedua, semua sepakat untuk mendorong agar PKS segera mengusulkan penurunan presidensial threshold dari 20% dan lebih turun ke bawah. Sehingga PKS atau partai-partai ini lebih banyak pilihan untuk mengusulkan kandidat-kandidatnya ya. Hingga tidak membatasi, karena 20% itu sangat membatasi bagi munculnya beragam pemimpin atau kandidat calon presiden. Kemudian kalau terkait nama-nama, ya dalam diskusi berkembang gitu di dalam Rapimnas agar kalau di internal nama yang muncul yang paling kuat ya Dr. Salim, Ketua Majelis Syuro kita. Sehingga para kader juga mendorong agar bagaimana Dr. Salim ini untuk lebih ditokohkan dan muncul ke publik sebagai salah satu alternatif pemimpin nasional. Kemudian kalau dari sisi eksternal muncul juga ada nama yang sudah berkembang luas saat ini yaitu Mas Anies gitu. Ini dalam perbincangan dalam diskusi di Rapimnas ya. Tapi ini menjadi sebuah aspirasi atau pertimbangan catatan bagi para pimpinan terutama di DPP untuk nanti kemudian dibawa ke musyawarah Majelis Syuro. Yang terpenting dari hasil Rapimnas adalah dan sekarang sedang berlangsung adalah bagaimana menguatkan konsolidasi pemenangan di 2024. Dan kita melihat sangat berharap sekali bagaimana nanti karena presidensial threshold ini menjadi kunci ketika usulan judicial review kita dari Partai Keadilan Sejahtera, walaupun kita dulu ikut membahas di DPR RI ya, kita mendorong agar pihak-pihak yang bisa kita kerjasamakan untuk bisa melakukan judicial review. Kalau itu terjadi, PT itu turun dari 20%, lebih rendah dari 20%, itu luar biasa. Akan merubah konfigurasi politik nasional secara signifikan. Kira-kira demikian. Oke. Baik, Pak Khalid, tadi kan ada beberapa aspirasi dari para kader ketika Rapimnas PKS ya, beberapa nama tadi. Nah, tapi sejauh ini dari 9 partai politik yang ada di legislatif berdasarkan perolehan kursi di DPR tahun 2019, ini partai mana yang kemudian tengah dibidik oleh PKS sejauh ini menjelang kontestasi, Pak Khalid? Kami sudah menjalin banyak ke partai politik ya, seperti Mbak Gina bilang tadi, dengan PKB salah satunya. Dengan Demokrat kita sangat intensif komunikasi dan kita harus ingat juga bahwa saat ini partai yang di luar pemerintahan ya PKS dan Demokrat. Sehingga komunikasi PKS dengan Demokrat jauh lebih mudah. Kemudian dengan Nasdem kita akan juga melakukan komunikasi. Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok kita akan bertemu bersilaturahim dengan Partai Nasdem. Jadi Bapak Presiden Bapak Ahmad Saihu akan bersilaturahim bertemu dengan Bapak Surya Paloh. Jadi ini dinamika ini, komunikasi ini terus kita buka gitu ya. Karena tadi seperti disampaikan oleh Mas Burhan, ini kan jaraknya masih cukup panjang dengan pemilihan presiden. Sehingga komunikasi itu harus kita terus lakukan gitu ya. Penyamaan visi, penyamaan platform, penyamaan gerakan, penyamaan hal-hal yang lain yang kita harus perlu dudukan bersama. Kemarin Bapak Presiden. Oke, nah bagaimana dengan PDIP misalnya? PDIP, Golkar, Gerindra? Golkar kita komunikasi intensif. Ya, Golkar komunikasi intensif. Gerindra kita juga melakukan komunikasi. PDIP juga sama gitu. Walaupun sebenarnya kalau PDIP, kalau kita melihat PDIP kan sudah membuat tembok ya, barrier ya. Bahwasanya PDIP sudah menyatakan dengan tegas tidak akan berkoalisi dengan PKS. Kira-kira demikian. Jadi kami menghormati keputusan PDIP tidak mau berkoalisi dengan PKS. Sehingga kita melihat mana nih partai-partai yang bisa berkolaborasi. Gimana? PAN dan P3 sama, kita terus melakukan komunikasi. PAN dan P3 tetap masih terbuka komunikasi. Seluruh partai-partai yang ada di KIB itu masih terus berkomunikasi dengan kami. Jadi Golkar, PAN, P3 terus masih berkomunikasi dengan kami. Begitu juga saat ini yang sedang intensif kita dengan Partai Nasdem ya. Sehingga kemungkinan itu kita coba buka ini. Apa nih? Bagaimana bisa terbentuk koalisi yang menurut bahasanya Bapak Presiden Ahmad Saihu
koalisi yang setara, yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan memiliki visi yang sama. Kira-kira demikian. Sehingga tidak ada satu partai yang merasa dominan, yang menghegemoni, yang menjadi pemimpin, tapi setara. Koalisi yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Oke, saya mau ke Mas Burhan kalau gitu. Mas Burhan, kalau memang politik ini masih dinamis, komunikasinya masih sangat cair menjelang kontestasi dari 9 partai politik yang punya kursi di DPR RI berdasarkan perolehan kursi tahun 2019, ini yang sesuai dengan karakteristik pemilih atau konstituen dari PKS itu, penglihatan atau prediksi Mas Burhan itu apa aja? Karena goals dari koalisi sekali lagi ya tentunya bisa mendulang suara bagi partai politik, bukan malah menjadi backfire yang bisa membuat partai politik ini kehilangan konstituennya. Ya kalau ditanyakan kepada basis massa PKS, jadi kita punya survei secara rutin apa pilihan partai responden di 2019, termasuk jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang dipilih oleh responden, kemudian kita cross tabulasi dengan pilihan calon presiden menurut masing-masing konstituen, maka apa yang disampaikan oleh Mas Khalid, aspirasi di tingkat elit PKS itu kurang lebih match dengan aspirasi di tingkat basis massa PKS. Jadi nama yang paling banyak disebut oleh mereka yang menjadi konstituen PKS di bawah adalah Anies Baswedan. Nah, yang kedua adalah Sandiaga Uno. Ini dua nama yang paling banyak disebut ya oleh basis massa PKS. Nah, kalau ditanya mana di antara partai yang relatif punya kesamaan antara preferensi elit PKS dengan preferensi basis massa PKS, nah setidaknya hari ini Nasdem meskipun ada 3 nama yang dinominasikan, Ganjar, Andika, dan Anies, tetapi kita tahu Anies masuk dalam daftar, dan yang kedua ada keseriusan dari sebagian elit terutama Surya Paloh untuk mencalonkan nama di luar dari elit partai politik. Nah ini kan agak berbeda Gina ya, kalau kita lihat banyak elit partai yang sepertinya ingin memanfaatkan hak mereka untuk mencalonkan calon presiden melalui partai politik, tetapi dengan memprioritaskan dari ketua umum atau elit partainya. Nah, meskipun PKS punya Dr. Salim, tetapi kan tidak harga mati untuk memaksakan sebagai capres, masih terbuka untuk mencapreskan figur lain di luar dari partai. Nah, ini misalnya berbeda dengan banyak partai yang sejauh ini suasana kebatinannya adalah memprioritaskan calon dari dalam. Nah, karenanya PKS dan Nasdem menurut perkembangan hari ini memang masih lebih memungkinkan untuk berkoalisi karena ada banyak irisan. Itu kira-kira perkembangannya. Tapi lagi-lagi Gina, ini bisa berubah kalau per Desember 2022 sesuai dengan tahapan pemilu itu sudah ada penetapan partai kontestan pemilu 2024. Nah, pada titik itu partai yang sudah ditetapkan untuk 2024, terutama partai baru, itu punya hak untuk mengajukan judicial review ke MK karena mereka tidak bisa mencapreskan calon di 2024 berdasarkan keputusan pemilu sebelumnya, kan namanya juga partai baru, termasuk partai yang mungkin tidak ikut membahas presidensial threshold. Itu bisa juga mengajukan, yaitu partai non-parlemen. Nah, di situ akan sangat terbuka, karena sebelumnya presidensial threshold yang terlalu tinggi ditolak oleh MK, karena yang mengajukan tidak punya legal standing. Nah, kalau misalnya ada yang punya legal standing dan mengajukan, kemudian diterima oleh MK, itu efeknya luar biasa dalam mengubah konstelasi elit maupun massa terkait dengan pencapresan. Karena partai-partai tidak perlu tersandera harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa menominasikan calonnya. Nah, itu kita tunggu ya Desember 2022 tadi kalau kata Mas Burhan. Tapi kalau misalnya saat ini nih Mas Burhan gitu, aspirasi yang disampaikan oleh kader PKS tadi Pak Khalid menyebutkan ini rupanya juga beririsan dengan capres yang disampaikan oleh Nasdem. Nah, keduanya kan rencana insya Allah katanya mau bertemu besok, kata Pak Khalid itu. Nah, apakah kalau dari pertemuan dua parpol ini
intensitasnya akan jauh lebih tinggi lagi nggak? Karena ada irisan nama capres itu yang sama, Mas Burhan. Nah, sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada handicap buat PKS karena preferensi elit dan masanya match. Itu kalau istilah teknisnya namanya straight ticket voting. Jadi preferensi elit dan masa paralel. Ya. Nah, ini agak berbeda dengan Nasdem. Nasdem ini meskipun lumayan banyak basis masa Nasdem yang memilih Anies, tetapi sebagian besar preferensi basis masa Nasdem itu ke Ganjar. Nah, ini tentu lebih problematik sebenarnya buat Nasdem. Tetapi kan masih ada waktu 20 bulan buat mengkonsolidasikan preferensi elit dan masa Nasdem. Nah, kalau PKS sama sekali tidak ada masalah. Justru PKS problematik kalau mengusung nama di luar dari preferensi basis masanya. Nah, ini yang nanti kita lihat ya, apakah ujungnya akan mengerucut pada Anies Baswedan atau tidak. Nah, itu nanti kita cek, karena bagaimanapun lagi-lagi dua partai ini itu belum cukup sebenarnya, Bayu. Jadi Demokrat, maksud saya PKS dan Nasdem ini belum cukup tiketnya. Tetapi kalau sudah mengerucut, paling tidak 2/3 lebih ya, itu sudah cukup untuk menyediakan boarding pass dalam proses pencalonan, dan itu akan memudahkan untuk mencari satu tambahan partai baru. Tapi lagi-lagi it's too early to tell gitu ya untuk mengatakan ada koalisi, karena bagaimanapun waktu masih panjang. Dan kalau kita lihat pola, Bayu, pola yang paling tepat sebenarnya 2014 dan 2004 ketika tidak ada capres petahana. Kita tahu 2024 tidak ada capres petahana. Nah, pola koalisi 2014 dan 2004 itu di ujung menjelang Pilpres. Bahkan ada calon yang didaftarkan di injury time, ya, sebelum detik-detik penutupan pendaftaran resmi oleh KPU. Ya. Kalau 2019 kemarin, Nasdem mencalonkan Pak Jokowi sekali lagi 3 tahun sebelum Pilpres. Karena memang mereka bagian dari koalisi pemerintahan dan Jokowi bisa maju lagi di 2019. Jadi kalau sekarang dugaan saya sampai ujung ya akan terjadi manuver elit yang memungkinkan terjadinya perubahan yang mengejutkan Bayu dan Gina. Oke. Nah, itu dia. Oke, baik Mas Burhan, terima kasih. Pak Holid juga terima kasih waktu dan juga informasi dan diskusinya ya pagi hari ini. Iya. Soal koalisi-koalisi parpol-parpol ini juga kita masih punya banyak waktu untuk membahasnya. Mudah-mudahan nanti Mas Burhan, Pak Holid juga bisa bergabung lagi ya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.